Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 3D TRPL dengan topik Offense Against Intellectual Property. Oke, perkenalkan anggota dari tim kelompok 6. Yang pertama ada Safrina Durotunaini, yang kedua ada Sofani Kurniasmi, yang ketiga Safira Maulana Jamil, dan yang keempat Rizka Saniatul Hasanah. Oke, mungkin langsung saja. Pengertian offense against intellectual property atau dalam bahasa Indonesia disebut pelanggaran terhadap kekayaan intelektual adalah suatu bentuk pelanggaran atas hak cipta dari seseorang atau suatu badan perusahaan. Namun jenis kejahatan ini bisa juga melalui penyebaran virus pada umumnya dilakukan dengan menggunakan email. Hak atas kekayaan intelektual ini termasuk dalam bagian hak atas benda tak berwujud, seperti paten, merek, dan hak cipta. Hak atas kekayaan intelektual sifatnya berwujud, berupa informasi, ilmu, pengetahuan, teknologi, seni, sastra, keterampilan, dan sebagainya yang tidak mempunyai bentuk tertentu. Memahami hak kekayaan intelektual. Yang sering disebut HKI adalah hak yang diberikan kepada individu atau organisasi atas hasil ciptaan atau karya intelektual mereka. Ini meliputi hak untuk menggunakan, menjual, atau melisensikan karya tersebut. Jenis jenis kekayaan intelektual yaitu ada empat. Yang pertama hak cipta. Perlindungan terhadap karya seni, sastra, dan ilmiah seperti musik, film, dan tulisan. Yang kedua, merek dagang. Tanda, simbol, atau desain yang membedakan produk atau layanan dari suatu entitas dengan yang lain. Yang ketiga, paten. Hak eksklusif untuk penemuan baru atau teknologi tertentu, contoh penemuan alat atau mesin baru. Untuk yang keempat, desain industri, yaitu perlindungan terhadap tampilan visual atau estetika produk, contoh desain produk elektronik atau otomotif. Untuk yang selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya. Jenis pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual atau HKI. Yang pertama ada pelanggaran hak cipta, yaitu berupa melanggar hak pemilik karya cipta dengan memperbanyak, mendistribusikan atau memamerkan karya tanpa izin. Contohnya mengunduh dan membagikan film, musik, atau buku secara ilegal. Lalu yang kedua ada pelanggaran merek dagang, yaitu trademark infringement, yang merupakan dengan cara menggunakan merek dagang yang sama atau mirip, sehingga dapat membingungkan konsumen mengenai sumber produk atau layanan. Contohnya, menjual barang palsu yang menggunakan merek terkenal tanpa izin. Yang ketiga, pelanggaran paten atau paten infringement, yaitu memproduksi, menggunakan, atau menjual produk yang dilindungi paten tanpa izin dari pemilik paten. Contohnya membuat dan menjual obat generik yang menggunakan formula yang dipatenkan. Yang keempat, menyalahgunakan desain terdaftar, berupa menggunakan desain yang sudah terdaftar oleh pihak lain tanpa izin, contohnya meniru desain tanpa izin dan melakukan reproduksi desain untuk keperluan komersial. Metode serangan HKI, ada 5 metodenya. Yang pertama ada penyebaran konten ilegal, di mana berisi tentang menyebarkan karya yang dilindungi hak cipta melalui platform berbagai file atau situs torrent atau penyewaan. Lalu yang kedua pemalsuan produk dan produksi massal barang palsu atau counterfeiting, yaitu memproduksi dan menjual barang-barang yang meniru desain industri terdaftar dengan tujuan mendapatkan keuntungan dari reputasi merek asli. Yang ketiga, reverse engineering, yaitu menganalisis produk yang sudah dipatenkan untuk meniru produk yang dilindungi paten tersebut dan seringkali dilakukan oleh perusahaan yang ingin menciptakan produk serupa sehingga dapat membingungkan konsumen dan mengurangi nilai produk asli. Yang keempat, ada penggunaan produk
lunak bajakan, yaitu berupa menginstal dan menggunakan produk lunak tanpa membeli lisensi yang melanggar hak cipta pengembang produk perangkat lunak tersebut. Lalu yang kelima, ada social engineering untuk mengakses rahasia dagang, di mana dengan cara menggunakan teknik manipulasi untuk mendapatkan akses ke informasi rahasia perusahaan, seperti melalui phishing atau penipuan. Berikutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya yakni implikasi hukum. Implikasi hukum terdapat 4 poin. Poin yang pertama yakni pelindungan hukum. Hak kekayaan intelektual (HKI) seperti paten, merek, hak cipta dilindungi oleh undang-undang di banyak negara. Pelanggaran terhadap HKI dianggap sebagai tindakan melawan hukum yang dapat ditindak secara pidana atau perdata. Yang kedua yakni tindakan pelanggaran. Beberapa contoh tindakan pelanggaran HKI mencakup pembajakan produk, peniruan merek dagang, pelanggaran paten, dan penyebaran virus melalui email yang melanggar hak cipta, perangkat lunak, atau data digital. Nah, yang ketiga yakni UU yang melindungi HKI. Di Indonesia, pelanggaran terhadap HKI diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, UU Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, dan UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dan yang keempat yakni sanksi hukum. Pelanggaran terhadap dikenakan hukuman pidana seperti denda besar atau bahkan penjara tergantung pada besarnya pelanggaran. Next. Selanjutnya yakni konsekuensi pelanggaran. Dampak hukum, sanksi pidana. Pelanggaran bisa menghadapi hukuman penjara terutama dalam kasus pelanggaran besar yang merugikan pemegang hak. Denda finansial. Tuntutan ganti rugi dapat diajukan oleh pemilik HKI untuk menutupi kerugian finansial yang ditimbulkan akibat pelanggaran. Dampak bisnis, kerugian reputasi. Perusahaan yang memiliki terbukti melanggar HKI dapat mengalami kerugian reputasi yang mempengaruhi kepercayaan konsumen dan mitra bisnis. Penutupan bisnis. Bisnis yang secara sistematis melanggar HKI dapat dipaksa untuk menghentikan operasi oleh pengadilan. Dampak sosial, kehilangan inovasi, penyebaran virus atau penyalinan ilegal menghambat inovasi dan mengurangi insentif bagi penemu dan kreator untuk mengembangkan karya baru. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Berikutnya adalah studi kasus. Yang pertama ada kasus Apple versus Samsung, di mana The Pirate Bay atau TPB adalah situs torrent yang diluncurkan pada 2003, memungkinkan pengguna mengunduh dan berbagi file berhak cipta secara ilegal. Pada 2009, pendirinya dituntut oleh IP dan dinyatakan bersalah atas pelanggaran hak cipta oleh pengadilan Swedia, yang menjatuhkan hukuman penjara dan denda. Meskipun situs ini ditutup beberapa kali, TPB terus muncul kembali menjadi simbol perdebatan global tentang hak cipta dan kebebasan internet. Yang berikutnya adalah kasus The Pirate Bay. Perseteruan antara Apple dan Samsung dimulai pada tahun 2011 ketika Apple menggugat Samsung atas tuduhan menyalin desain dan fitur iPhone dan iPad. Pada 2012, juri memutuskan Samsung bersalah dan memerintahkan pembayaran lebih dari $1 miliar kepada Apple. Kasus ini berlangsung selama bertahun-tahun dengan berbagai branding, berpengaruh besar pada perlindungan paten di industri teknologi dan berakhir dengan penyelesaian di luar pengadilan pada 2018. Berikutnya, strategi yang bisa kita gunakan untuk mencegah kasus seperti yang ada di dua kasus Apple, Samsung, dan Pirate Bay. Yang pertama, penguatan kerjasama internasional untuk menangani pelanggaran yang melibatkan situs-situs bajakan maupun perusahaan global. Kemudian, meningkatkan dukungan terhadap regulasi digital yang lebih transparan dan tegas, terutama terkait perlindungan paten dan hak cipta di berbagai yurisdiksi. Peningkatan kesadaran akan konsekuensi hukum dan dampak ekonomi dari pelanggaran kekayaan intelektual, baik bagi pengguna maupun perusahaan.
Penggunaan teknologi untuk melindungi kekayaan intelektual seperti Digital Rights Management atau DRM untuk melindungi konten digital dari pembajakan. Yang terakhir, perusahaan dan pihak yang terlibat harus mempertimbangkan penggunaan mediasi atau arbitrase sebagai cara menyelesaikan konflik kekayaan intelektual baik hak cipta maupun paten. Yang terakhir adalah kesimpulan dari penjelasan cybercrime dari judul yang kelompok kami ambil. HKI atau hak kekayaan intelektual mencakup hak atas karya-karya tak berwujud seperti paten, merek, hak cipta, dan desain industri. HKI melindungi inovasi dan hasil karya dalam bentuk informasi, teknologi, seni, sastra, dan keterampilan. Pelanggaran terhadap HKI dapat terjadi dalam bentuk pembajakan, pelanggaran paten, penggunaan merek tanpa izin, atau penyebaran virus untuk mencuri informasi. Jenis-jenis HKI meliputi hak cipta, perlindungan bagi karya seni, musik, dan tulisan, paten, perlindungan inovasi atau penemuan teknologi baru, merek, hak atas simbol, logo, atau nama dagang yang membedakan produk atau jasa, desain industri, perlindungan pada aspek estetika dari suatu produk. Untuk mencegah pelanggaran HKI, strategi yang dapat diterapkan antara lain penegakan hukum yang tegas, peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menghormati HKI, penggunaan teknologi seperti Digital Rights Management atau DRM untuk melindungi konten, serta penyelesaian sengketa melalui mediasi atau arbitrase. Itu tadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari materi yang kelompok kami angkat. Terima kasih atas perhatiannya dan menonton video kami sampai akhir. Saya mewakili kelompok mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya dan mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan yang mungkin terjadi. Saya akhiri. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.